Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu semua kita ingin hidup selamat, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengerjakan 3 hal ini, maka dijamin dia akan hidup selamat dunia dan di akhirat kelak. Syekh Nawawi dalam kitabnya Nasahihul Ibad juga menerangkan tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, apa sajakah 3 hal itu? Yang pertama adalah takut kepada Allah di saat sendiri dan di keramaian. Mari kita renungkan bersama sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Qaf ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Mengenai ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih As-Sawi berpendapat dalam tafsirnya An-Nafahat Al-Makkiyah bahwa orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah maksudnya adalah takut kepadanya karena mengenal Rabb-nya dan mengharap rahmat-Nya, serta senantiasa takut kepada Allah walaupun tidak berada di hadapan orang lain. Dan ini adalah rasa takut yang sesungguhnya. Sementara rasa takut yang muncul di hadapan dan dalam pandangan orang lain adalah rasa takut riya dan sum'ah yang tidak menunjukkan rasa takut yang sesungguhnya. Kemudian rasa takut yang membawa manfaat bagi kita adalah rasa takut dikala sendirian maupun ketika bersama orang lain. Sedangkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di memahami ayat tersebut dengan takutnya kepada Allah dengan mengenal Tuhannya, berharap dengan rahmat-Nya, dan senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan gaib, yakni dalam keadaan tidak diketahui oleh manusia. Dan inilah yang disebut dengan takut yang hakiki. Ibnu Qayyim berkata, rasa takut merupakan tanda kebenaran iman, dan hilangnya rasa takut dari dalam hati merupakan tanda iman pergi darinya. Jika hati jauh dari rasa takut, maka jauh pula hati dari iman. Inilah ciri orang yang selamat dunia dan di akhirat, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah baik saat sendiri maupun saat sedang di keramaian. Yang kedua, orang yang bersikap sederhana pada saat fakir dan pada saat kaya. Ada banyak hal yang bisa diteladani, yang bisa diambil contoh dari kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hidup beliau yang sederhana. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerapkan pola hidup yang sederhana. Mulai dari cara memenuhi kebutuhan harian, cara berpakaian, hingga tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki banyak makanan dalam kesehariannya kecuali saat menjamu tamu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu maka beliau makan sampai kenyang. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa hidup sederhana. Perintah untuk hidup sederhana ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Sementara itu, orang menyalurkan hartanya kepada orang yang membutuhkan termasuk orang-orang yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah pembelanjaan itu di antara kedua itulah yang baik." Maka lawan dari sederhana adalah boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya supaya tidak menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Sebab orang yang pemboros adalah saudaranya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Semoga kita termasuk orang yang sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, orang yang bersikap adil saat senang dan saat marah. Sikap adil dan proporsional saat senang dan saat marah memang sulit untuk dilakukan. Keputusan dan sikap seorang saat senang dan saat marah cenderung melewati batas dan zalim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar seorang Muslim tidak memutuskan perkara atau mengambil sikap pribadi dalam keadaan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang kamu memutuskan dalam keadaan marah sengketa di antara dua pihak." Maka adil pada saat ridho dan marah, yakni keridhaan kita terhadap sesuatu jangan sampai mendorong untuk bersikap cari muka atau memuji dengan pujian yang bohong, atau menyerahkan hak kepada yang tidak berhak. Begitu pula, kita harus berhati-hati pada saat marah, sebab ia bisa menyeret kepada kezaliman, sedangkan kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dari sinilah mestinya kita seorang Muslim menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kondisi secara berimbang. Oleh sebab itu, kita memerlukan sikap adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, dan adil kepada orang lain. Adil terhadap diri sendiri yaitu dengan memberikan hak diri sendiri berupa zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bersikap adil terhadap diri sendiri adalah hendaknya kita memikirkan perkara-perkara akhirat sebagaimana memikirkan perkara-perkara dunia, dan jika tidak, maka kita termasuk orang yang zalim terhadap diri sendiri. Adapun bersikap adil terhadap kerabat adalah dengan silaturahim, berbuat baik kepada mereka, baik dengan materi, tenaga, nasihat, dan turut serta dalam suka dan duka. Apabila kita berlaku adil pada saat ridha dan marah, maka kita termasuk orang yang beruntung, sebab kita tidak akan bersedih selamanya akibat ucapan yang diucapkan, sebab kita bersikap adil pada saat mengucapkannya. Dan kita juga tidak akan menyesal terhadap keputusan telah kita ambil, karena kita bersikap adil pada saat memutuskannya. Termasuk buah manisnya bersikap adil pada saat sedang marah dan saat sedang senang adalah hal itu bisa menjadikan hidup kita aman dan tenang dalam segala keadaan. Tentu semua kita ingin hidup selamat, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengerjakan 3 hal ini, maka dijamin dia akan hidup selamat dunia dan di akhirat kelak. Syekh Nawawi dalam kitabnya Nasahihul Ibad juga menerangkan tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, apa sajakah 3 hal itu? Yang pertama adalah takut kepada Allah di saat sendiri dan di keramaian. Mari kita renungkan bersama sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Qaf ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Mengenai ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih As-Sawi berpendapat dalam tafsirnya An-Nafahat Al-Makkiyah bahwa orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah maksudnya adalah takut kepadanya karena mengenal Rabb-nya dengan mengharap rahmat-Nya serta senantiasa takut kepada Allah walaupun tidak berada di hadapan orang lain. Dan ini adalah rasa takut yang sesungguhnya. Sementara rasa takut yang muncul di hadapan dan dalam pandangan orang lain adalah rasa takut riya dan sum'ah yang tidak menunjukkan rasa takut yang sesungguhnya. Kemudian rasa takut yang membawa manfaat bagi kita adalah rasa takut dikala sendirian maupun ketika bersama orang lain. Sedangkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di memahami ayat tersebut dengan takutnya kepada Allah dengan mengenal Tuhannya, berharap dengan rahmat-Nya, dan senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan gaib, yakni dalam keadaan tidak diketahui oleh manusia. Dan inilah yang disebut dengan takut yang hakiki. Ibnu Qayyim berkata, rasa takut merupakan tanda kebenaran iman, dan hilangnya rasa takut dari dalam hati merupakan tanda iman pergi darinya. Jika hati jauh dari rasa takut, maka jauh pula hati dari iman. Inilah ciri orang yang selamat dunia dan di akhirat, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah baik saat sendiri maupun saat sedang di keramaian. Yang kedua, orang yang bersikap sederhana pada saat fakir dan pada saat kaya. Ada banyak hal yang bisa diteladani, yang bisa diambil contoh dari kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hidup beliau yang sederhana. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerapkan pola hidup yang sederhana. Mulai dari cara memenuhi kebutuhan harian, cara berpakaian, hingga tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki banyak makanan dalam kesehariannya kecuali saat menjamu tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu maka beliau makan sampai kenyang. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa hidup sederhana. Perintah untuk hidup sederhana ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sementara itu, orang menyalurkan hartanya kepada orang yang membutuhkan termasuk orang-orang yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit, dan adalah pembelanjaan itu di antara kedua itulah yang baik. Maka lawan dari sederhana adalah boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya
supaya tidak menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Sebab orang yang pemboros adalah saudaranya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Semoga kita termasuk orang yang sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, orang yang bersikap adil saat senang dan saat marah. Sikap adil dan proporsional saat senang dan saat marah memang sulit untuk dilakukan. Keputusan dan sikap seorang saat senang dan saat marah cenderung melewati batas dan zalim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berpesan agar seorang Muslim tidak memutuskan perkara atau mengambil sikap pribadi dalam keadaan marah. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu memutuskan dalam keadaan marah sengketa di antara dua pihak. Maka adil pada saat ridho dan marah, yakni keridhaan kita terhadap sesuatu jangan sampai mendorong untuk bersikap cari muka atau memuji dengan pujian yang bohong, atau menyerahkan hak kepada yang tidak berhak. Begitu pula, kita harus berhati-hati pada saat marah, sebab ia bisa menyeret kepada kezaliman, sedangkan kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dari sinilah mestinya kita seorang Muslim menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kondisi secara berimbang. Oleh sebab itu, kita memerlukan sikap adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, dan adil kepada orang lain. Adil terhadap diri sendiri yaitu dengan memberikan hak diri sendiri berupa zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bersikap adil terhadap diri sendiri adalah hendaknya kita memikirkan perkara-perkara akhirat sebagaimana memikirkan perkara-perkara dunia, dan jika tidak, maka kita termasuk orang yang zalim terhadap diri sendiri. Adapun bersikap adil terhadap kerabat adalah dengan silaturahim, berbuat baik kepada mereka, baik dengan materi, tenaga, nasihat, dan turut serta dalam suka dan duka. Apabila kita berlaku adil pada saat ridha dan marah, maka kita termasuk orang yang beruntung, sebab kita tidak akan bersedih selamanya akibat ucapan yang diucapkan, sebab kita bersikap adil pada saat mengucapkannya. Dan kita juga tidak akan menyesal terhadap keputusan telah kita ambil, karena kita bersikap adil pada saat memutuskannya. Termasuk buah manisnya bersikap adil pada saat sedang marah dan saat sedang senang adalah hal itu bisa menjadikan hidup kita aman dan tenang dalam segala keadaan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 ciri orang yang selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi, dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.